Kalkulus merupakan cabang ilmu matematika yang membahas studi tentang tingkat perubahan. Sebelum kalkulus ditemukan, semua matematika bersifat statis atau hanya dapat menghitung objek yang diam sempurna. Nah, kalkulus membantu menentukan bagaimana semua hal bergerak dan berubah secara real time. Kalkulus digunakan dalam banyak bidang, di antaranya adalah fisika, teknik, ekonomi, statistik, dan kedokteran. Memiliki banyak kegunaan, sejarah penemu kalkulus sebenarnya masih membingungkan banyak orang. Namun, banyak orang mengatakan bahwa Isaac Newton-lah sang penemu kalkulus sebenarnya. Untuk mengetahui siapa penemu kalkulus sebenarnya, yuk ikuti kisah ini. Pada abad ke-17, ketika sains mulai bangkit dengan pesat, seorang ilmuwan Inggris, Isaac Newton, mencurahkan perhatian penuh pada hukum gerak dan gravitasi. Jika sebuah benda bergerak karena gaya, bagaimana saya menghitung perubahan posisi setiap saat? Jika saya pecah perubahan ini menjadi bagian kecil, maka fluctuations. Dengan membagi waktu menjadi sepotong kecil, saya bisa memahami perubahan setiap saat. Newton menyebut metodenya fluctuations, merujuk pada perubahan seketika. Namun, alih-alih mempublikasikannya, ia memilih merahasiakannya selama lebih dari 20 tahun. Sementara itu, di perpustakaan Leibniz, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz sedang merenungkan konsep serupa. Kurva ini, bagaimana saya dapat menghitung luas di bawahnya? Jika saya membagi area ini menjadi potongan kecil, solusinya bisa ditemukan. Lihat ini, sebuah metode sederhana, elegan, kalkulus. Tidak seperti Newton, Leibniz mempublikasikan temuannya pada 1684 dalam jurnal ilmiah. Metodenya sangat menarik perhatian matematikawan di Eropa. Tuan-tuan, Anda berdua telah menemukan revolusi besar dalam matematika. Tapi siapa yang pertama? Saya telah menemukan fluxion sebelum Leibniz mempublikasikan karyanya. Manuskrip saya dari 1665 adalah bukan jelas. Namun ide yang tidak dibagikan kepada dunia hanya potongan kecil sejarah. Kalkulus saya membantu dunia memahami fenomena baru dengan notasi yang lebih efisien. Anda menyebut ini efisien? Anda hanya mewujudkan ide lama saya dan memberikan nama baru? Tuan Newton, Anda tidak pernah menunjukkan gagasan ini kepada siapapun. Saya menciptakan kalkulus saya sendiri dengan pendekatan yang sepenuhnya independen. Cukup. Bukankah lebih penting bahwa dunia mendapatkan kalkulus daripada siapa yang pertama? Mari kita lihat perbedaan kalkulus di antara keduanya. Newton dan Leibniz bukan hanya berbeda dalam waktu publikasi, tapi juga dalam cara berpikir, notasi, dan aplikasi kalkulus. 1. Notasi dan simbol. Saya menggunakan fluctuations atau perubahan kecil dalam gerak. Notasi ini adalah representasi perubahan cepat terhadap waktu. Saya lebih suka melihat ini sebagai jumlah tak hingga bagian kecil, integral atau turunan. Metode saya menggunakan simbol seperti ini karena lebih intuitif untuk dipahami. 2. Pendekatan. Newton menggunakan pendekatan kalkulus melalui kebutuhan praktisnya di fisika, sedangkan Leibniz berangkat dari perspektif geometri dan abstraksi. Ketika mempelajari gravitasi, saya perlu memahami bagaimana sesuatu bergerak pada setiap saat tertentu. Kalkulus saya lahir dari aplikasi langsung untuk memahami hukum alam. Saya lebih peduli pada ide kurva yang halus dan menghitung luas di bawahnya. Tujuan saya adalah membuat metode yang dapat diterapkan ke masalah apapun dengan pendekatan yang terstruktur. 3. Dampak penggunaan. Metode Newton, meskipun lebih kuat, lebih digunakan di lingkup fisika dan astronomi pada masanya. Sedangkan kalkulus Leibniz segera menyebar luas di kalangan matematikawan karena notasinya yang lebih ramah. Hanya matematikawan terlatih yang dapat memahami fluctuations. Saya mengutamakan kedalaman pemahaman, bukan bentuk. Saya menciptakan kalkulus yang universal untuk sains, matematika, dan seni praktis. Bahasa adalah kunci penyebaran ilmu pengetahuan. Perseteruan antara Newton dan Leibniz terus berlangsung, bahkan setelah keduanya tiada, tetapi kontribusi mereka tetap hidup hingga kini. Saya hanya berharap kalkulus saya mempermudah dunia memahami sains. Saya juga ingin kalkulus dapat membantu menggambarkan alam semesta yang lebih jelas. Kalkulus lahir dari dua pemikir besar, kini menjadi alat tak ternilai untuk memahami dunia. Dari pengamatan Newton hingga kreativitas Leibniz,
Warisan mereka terus menggerakkan dunia modern. Meskipun ada konflik, Newton dan Leibniz telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah karya bersama. Dunia tak akan pernah melupakan nama mereka.